Episode 48, Makan Malam yang Menyesakan. Di sela-sela Hanum dan William menikmati makan siangnya, tiba-tiba sang istri langsung mengelap bibirnya sambil menatap sang suami. "Mas, aku tinggal sebentar." "Ya, mau kemana?" tanya William sambil menyipitkan matanya. "Ke toilet dulu, nanti aku kembali lagi, nggak lama kok, janji," ucap Hanum. "Aku temenin." "Ya," balas William penuh rasa khawatir melepas sang istri sendiri. "Enggak perlu, Mas. Aku bisa sendiri kok. Sudah kamu duduk anteng di sini sambil makan. Nanti aku kembali. Dadah." Hanum berdiri, lalu berjalan perlahan menjauhi William. Mata sang suami terus menatap kepergian sang istri, sampai menghilang dari pandangannya. Sebenarnya William khawatir melepaskan istrinya. Tetapi dia juga harus bisa menghargai permintaan Hanum untuk tidak terlalu overprotektif untuk memberikan perhatian. William kembali menyantap makan siangnya sambil menunggu sang istri sesekali mengecek ponselnya takut jika ada berita penting di kantor. Bintang. Di toilet, Hanum baru saja masuk setelah mengantri dengan pengunjung resto lainnya. Dengan leganya dia membuang hajat yang ingin dikeluarkan karena sudah tak tahan lagi. Selepas Hanum selesai membuang air kecil, baru ingin membuka kunci pintu kamar mandi, suara obrolan dua wanita membuat dia mengurungkan niatnya untuk membuka pintu. Tadi kamu lihat kan, istrinya Tuan William. Dia tua banget ya, masa iya? Orang kaya seperti dia nggak bisa merawat tubuh sih. Memalukan, sindir wanita pertama. "Bener banget. Tuh, aku juga tadi lihat dia semakin kehamilannya besar badannya semakin gembrat ya. Terlihat seperti drum minyak, Isya." "Nggak banget, Dev," balas wanita kedua dengan cibirannya yang lebih pedas. "Nah kan, benar. Berarti bukan aku doang yang melihat istrinya Tuan William kayak buntelan lempar. Secara mereka kan orang kaya. Apa salahnya sih menjaga berat badan? Ya, walaupun hamil seharusnya tetap dong jaga berat badannya. Lihat aja artis-artis papan atas, mereka hamil juga cantik-cantik kan. Beda sama istri Tuan William, terlihat kayak ibu-ibu anak 3. Jantung Hanum berdetak kencang setelah mendengar penghinaan dari kedua wanita yang tidak dikenalnya. Rasanya dada begitu sesak ketika mereka dengan leluasa menghina fisiknya yang sedang berbadan 2. Bukankah seorang ibu hamil memang harus banyak makan supaya anaknya terlihat sehat? Apalagi dia hamil kembar. Lagi pula wajar jika berat badannya naik drastis karena di dalam perutnya ada 2 nyawa buah hati yang sedang dijaga sebaik mungkin. Lantas, kenapa mereka bisa senak itu menghina fisik ibu hamil? Apakah ibu hamil harus tetap terlihat seksi, kurus, atau cantik? Jangankan untuk mengurus tubuhnya, bisa makan dengan nyaman tanpa muntah saja itu sudah anugerah terindah yang Hanum miliki dari Tuhan. Sementara banyak ibu-ibu hamil yang harus beristirahat total saking tidak ada makanan yang bisa masuk karena rasa mual yang tidak bisa ditahan. Namun kenapa mulut orang-orang tak bertanggung jawab itu bisa senaknya berbicara seperti itu? Memang mereka pikir menjadi ibu hamil itu enak? Tidak. Ada masanya ibu hamil harus merasakan moodnya hancur. Nafsu makan berkurang, bahkan kesehatan yang naik turun. Cuma kenapa hanya karena Hanum lebih memilih memikirkan kesehatan sang anak membuat mereka berpikir dia tak pantas bersanding dengan William. Memang sejelek itukah dia di mata mereka? Apakah kehamilannya membawa keburukan untuk penampilannya sampai orang tak dikenal bisa berkomentar seperti itu? Begitulah pikir Hanum dengan air mata yang perlahan menetes. Sekuat apapun dia bertahan dengan segala hinaan, tetapi hati jika terus dihina pasti akan terasa sakit. Apa benar tubuhku ini terlihat tua, gendut, juga tidak cantik? Jika benar, itu berarti mulai saat ini juga aku harus diet. Aku hanya boleh makan secukupnya, tidur seperlunya, dan harus banyakin olahraga yang ringan supaya aman bagi ibu hamil. Gak lupa juga aku harus ke salon setiap hari demi memperbaiki kulitku yang terlihat tua. Ya, itu harus. Aku memang tidak secantik mereka yang terlihat sempurna, tetapi aku juga bisa seperti mereka yang selalu dipandang sempurna oleh orang lain. Intinya aku harus bisa jadi seperti apa yang mereka inginkan. Jika mereka bilang aku tidak pantas untuk William, maka aku harus bisa memantaskan diri supaya mereka tidak lagi menjelekkanku seperti ini. Memang mereka pikir ini semua keinginanku untuk jadi wanita gendut, jelek, kucel, bahkan tidak pandai merawat diri. Tidak. Awalnya aku pikir suamiku yang menerimaku apa adanya itu sudah cukup untukku. Tetapi aku salah. Jika suamiku menyukaiku apa adanya,
Namun mereka tidak sama aja itu bohong. Aku tidak ingin semua orang menghakimiku, lalu mengatakan aku tidak pantas untuk William. Aku tidak mau. Pokoknya apa yang mereka katakan harus dibuktikan, karena aku tidak ingin mereka merebut William dariku. Apapun yang mereka bilang barusan, harus aku catat baik-baik dan akan aku buktikan, jika aku layak menjadi Nyonya William. Harus. Suara hati yang menggebu-gebu dipenuhi oleh rasa marah, juga insecure membuat Hanum bertekad. Dia ingin membalas rasa sakit hati atas pembicaraan itu dengan pembuktian, kalau kehamilan tidak akan membuatnya tumbuh menjadi ibu hamil yang jelek. Hanum menghapus sisa air matanya, kemudian menarik napas berulang kali, demi menetralkan perasaannya. Setelah tenang, dia keluar dari kamar mandi sambil tersenyum. Kedua wanita yang habis menjelekkan Hanum pun terkejut ketika baru menyadari, jika di dalam toilet itu ada orang yang mereka perbincangkan. Lain kali kalau mau bicarain orang cek dulu, apakah ada orangnya atau tidak. Oh ya? Satu lagi, nanti, kalau saya sudah seperti yang kalian bilang, jangan lupa nanti kita ngopi bareng ya, sekalian omong. Siapa tahu ada gosip baru, permisi. Sindiran keras yang terlontar dari bibir Hanum membuat kedua wanita itu mematung. Mereka tidak tahu harus berkata apa selain menatap kepergian orang yang sudah digosipkan. Kedua wanita itu saling menyalahkan bahkan menutup wajah malunya. Mereka takut jika apa yang dibicarakan bisa sampai ke telinga William, berarti hidup mereka berada di dalam bahaya. Akan tetapi, Hanum tidak semurahan itu untuk mengasih tahu suaminya tentang apa yang terjadi di toilet barusan. Hanum datang dalam keadaan tersenyum seolah-olah tak ada masalah yang terjadi. Hanya saja mata yang sedikit sembab membuat William merasa curiga. Mas, maaf ya, telat soalnya di kamar mandi penuh hihir. Nah, ada apa? Tanya William membuat Hanum bingung. Maksudnya ada apa? Apa? Tanya balik Hanum pura-pura tidak mengerti. Matamu tidak bisa membohongiku? Apa di toilet terjadi sesuatu? Sorot mata William persis seperti intel yang sedang menyelidiki kasus. Mama takku memangnya kenapa? Aku baik-baik aja, mas. Mungkin, karena aku ngantuk kali ya, maklum bawaan hamil suka nguap. Hoam. Hanum kembali berpura-pura menutupi semuanya dari sang suami, sedangkan kedua wanita yang melewati meja mereka merasa takut, karena dipikirnya sang istri sudah memberitahu suaminya. Sementara Hanum hanya melirik kepergian kedua wanita itu dengan senyuman tipis nyaris tidak terlihat. Sayang. William memanggil Hanum dengan penuh penekanan. Apa, suamiku? Udah makan ya? Kalau udah pulang, yuk. Kayaknya mataku sudah berat nih. Tiba-tiba ngantuk begini Hoam. Bang, William terdiam sejenak menatap wajah Hanum mencari kebenaran, tetapi sang istri yang terus mendesaknya berhasil mengalihkan perhatian sang suami. Pelayan dipanggil untuk menghitung total harga pesanan yang mereka makan. Selesai pembayaran William dan Hanum pulang ke rumah, di mana sang suami hanya mengantar sang istri dan kembali ke kantor, karena masih ada kerjaan juga meeting di jam 3 sore nanti. Setidaknya Hanum sudah aman berada di rumah, jadi William tidak merasa khawatir. Meski hatinya masih kepikiran dengan wajah sang istri ketika kembali dari toilet yang terlihat seperti orang habis nangis. Hanya saja William tidak ingin ambil pusing. Pikiran itu langsung hilang begitu saja saat memikirkan hal yang jauh lebih penting juga bermanfaat. Bersambung.